Pemirsa, hasil survei nasional menyatakan 80% dari 1.220 responden di seluruh Indonesia menyatakan puas pada kinerja Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Yang pertama ini sudah bergabung bersama kami, ada tenaga ahli KSP Christopher Nugroho, yang nantinya juga akan turut bergabung bersama kami, peneliti indikator politik Indonesia Bawono Kumoro, dan juga peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Oke, kita akan menyapa Pak Christopher terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Chris. Selamat sore, Nisrina. Baik, sehat Pak? Sehat-sehat. Oke. Terima kasih. Selamat sore, Mas Bawono, Mas Zainur. Iya, Pak Chris, kita melihat dari survei indikator politik Indonesia yang mencatat 79,9% publik puas terhadap kinerja Presiden. Meskipun dari angka itu ternyata ia menyatakan sangat puas tidak terlalu signifikan, yakni 13% begitu. Paling tinggi menyatakan puas dan sisanya kurang puas dan tidak puas sama sekali. Lantas bagaimana kemudian pemerintah melihat angka ini? Ya, kalau kami melihat angka 79,9% ini tentu menjadi cermin dari kepercayaan publik kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan pemerintah tentu melihatnya ini sebagai bukan sebagai angka kemenangan, tetapi merupakan mandat untuk bekerja lebih keras lagi. Kenapa? Karena kalau kita memperhatikan dari angka-angka survei tersebut, ada harapan, ada ekspektasi yang tinggi yang ditujukan kepada pemerintahan Prabowo Gibran yang saat ini. Oleh karena itu, ini menjadi evaluasi yang sangat baik bagi kami dan tentu menjadi cambuk untuk kemudian bisa lebih keras lagi dalam bekerja. Baik, jadi artinya selain ini sebagai bentuk bahwasannya ini adalah legitimasi awal, tapi juga sebagai ekspektasi yang tentu harus dijaga. Dan selain juga Pak Christopher Nugroho sudah bergabung bersama kami, ada peneliti indikator politik Indonesia Mas Bawono Kumoro dan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Baik, sore. Oke. Selamat sore Mas Zainur Rohman, Pak Christopher. Selamat sore. Sore. Oke, saya mau ke Mas Bawono. Survei indikator mencatat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden ini mencapai 79,9%, yang mana ini capaian yang cukup tinggi untuk fase awal pemerintahan begitu. Nah, dalam konteks metodologi survei, seperti bisa dijelaskan mungkin terkait dengan hal ini, metodologi surveinya, baik itu waktu pelaksanaan, jumlah responden, dan juga margin of error, agar nantinya publik bisa memahami basis data ini, serta juga seberapa kuat angka ini mencerminkan kepuasan real dari publik. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami melakukan survei di periode 15 sampai 21 Januari 2026 lalu ya. Jadi survei ini adalah survei tatap muka, melibatkan 1.220 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh provinsi di Indonesia dengan menggunakan multi-phase random sampling. Ini merupakan metode golden standard yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei termasuk indikator politik Indonesia untuk mengukur kepuasan publik gitu ya, mengukur kepuasan publik. Dan survei evaluasi publik ini dalam konteks pemerintahan Prabowo Gibran kita sudah melakukan beberapa kali. Pertama Januari 2025 lalu ketika usia pemerintahan masih 100 tahun, kita juga melakukan survei evaluasi publik seperti ini. Oke, baik. Lantas apakah kemudian angka ini lebih mencerminkan penilaian atas Ketika itu tingkat kepuasan ternyata itu. Ya, silakan dilanjutkan Mas Bawono. Ya, ketika itu di survei bulan Januari 2025 di usia 100 tahun pemerintahan, angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran itu ada di angka 77%, hampir 80% juga. Jadi, ini kan dari Januari
ini Baik, relatif sekarang kan di angka 79%, hampir 80% kita. Kemudian di Oktober kemarin, udah tahun, kita juga melakukan survei evaluasi publik ini. Angkanya waktu itu 27%. Pemerintah Prabowo Gibran ini relatif stabil dengan kinerja Presiden Prabowo. Yang saya klik atas kinerja pemerintah Prabowo Gibran. oke, Mas Bawono, kami tidak dapat mendengar suara Anda secara jelas, tapi bisa Anda simpulkan. Jadi artinya, apakah penilaian atau angka ini lebih mencerminkan terhadap figur dari Presiden ataupun juga Wapres, atau evaluasi terhadap kebijakan pemerintah secara keseluruhan? Mas Bawono? Baik. Sambil kita memperbaiki komunikasi dengan Mas Bawono, kita beralih ke Mas Zainur ya. Mas Zainur, survei indikator politik ini menyebut pemberantasan korupsi sebagai faktor pendorong terbesar terkait dengan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran. Lantas bagaimana kemudian Pukat UGM membaca terkait dengan temuan survei ini? Ya, tentu tingkat kepercayaan yang tinggi kepada Presiden itu sudah menjadi tren dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ya. Kalau kita perbandingkan misalnya dengan tren kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi itu juga sangat tinggi. Namun demikian tentu bukan berarti dalam aspek pemberantasan korupsi kepuasan yang tinggi dari publik kepada Presiden tersebut searah dengan kinerja pemberantasan korupsi Indonesia atau searah dengan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih. Salah satu indikatornya adalah jebloknya indeks persepsi korupsi Indonesia. Untuk indeks persepsi korupsi 2025 yang akan dirilis di tahun 2026, kita akan tahu angkanya besok pagi. Kebetulan besok pagi Transparansi Internasional akan merilis indeks persepsi korupsi Indonesia. Nah, tapi dari beberapa tahun terakhir, indeks persepsi korupsi itu mengalami penurunan yang sangat signifikan, ditandai dari saat diubahnya Undang-Undang KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dahulu ketika masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, rata-rata kenaikan indeks persepsi korupsi itu 1 poin per 100. Sehingga dalam kurun waktu 10 tahun Presiden SBY menjabat, Indonesia itu mengalami kenaikan kurang lebih sekitar 10 poin. Namun demikian ketika masa pemerintahan Presiden Jokowi, ya indeks persepsi korupsi itu mengalami stagnasi. Ketika Presiden Jokowi naik dan ketika turun, angkanya berada pada angka yang sama. Artinya Indonesia jalan di tempat. Nah ini Baik. Di awal masa pemerintahan Prabowo Ya, kita akan melihat. Pak Zainur, izin kami untuk tahan sebentar dialog ini karena kami akan lanjutkan dialog ini setelah jeda azan maghrib berikut ini. Tetaplah bersama kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Satu Utama dan kita akan lanjutkan dialog bersama dengan 3 narasumber pada sore hari ini. Ada tenaga ahli KSP Christopher Nugroho, ada peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kuboro dan juga peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Dan kita akan lanjutkan pembicaraan tadi dengan Pak Zainur, di mana tadi membahas terkait dengan pemberantasan korupsi yang menjadi faktor pendorong terbesar kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Nah, dalam perspektif anti korupsi, apa indikator konkret yang biasanya dipakai publik untuk menilai pemerintahan serius dalam memberantas korupsi nih, Pak? Iya, Mbak Nisrina, tentu satu hasil survei itu merupakan satu gambaran ya terhadap tingkat kepercayaan yang sangat tinggi kepada Presiden. Namun demikian, tingkat kepercayaan yang tinggi kepada Presiden itu saya lihat kontradiktif dengan misalnya indeks-indeks yang berlaku secara internasional, mengcapture misalnya 180 negara. Indeks persepsi korupsi di 2024 misalnya terakhir itu skornya 37/100. Posisi Indonesia itu 99 negara dari 180 negara gitu ya. Jadi Indonesia itu berada pada posisi negara-negara yang masih berusaha untuk keluar dari korupsi, atau bisa dikatakan juga secara objektif Indonesia belum bebas dari korupsi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini besok pagi rilis dari Transparansi Internasional skor kita akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan atau ternyata juga tidak terlalu signifikan. Nah, saya melihat begini. Tentu merupakan sebuah gambaran yang tidak bisa dinafikan oleh siapapun bahwa selalu Presiden Indonesia itu mendapatkan dukungan publik yang sangat tinggi. Tetapi sekali lagi, kalau dilihat dari indeks-indeks misalnya indeks persepsi korupsi, itu tidak memperlihatkan kinerja pemberantasan korupsi. Oleh karena itu saya lebih melihat bahwa dukungan kepada Presiden yang tinggi itu artinya adalah tingginya harapan publik kepada Presiden untuk memimpin pemberantasan korupsi gitu ya. Jadi tetapi hasilnya itu bukan kepada rendah atau tingginya dukungan publik kepada Presiden. Hasilnya bisa tercermin misalnya dari indeks persepsi korupsi, dari indeks integritas, dari indeks-indeks yang lain yang itu ada berlaku secara internasional, juga ada yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik gitu ya. Jadi saya melihat memang ini selalu gitu ya, publik Indonesia kalau ditanya tentang pendapatnya, dukungannya terhadap Presiden, kepuasannya terhadap kinerja dari Presiden itu memang selalu tinggi. Manisrina. Baik, ya itu dari Pak Zainur. Saya mau mendengar tanggapan dari Pak Christopher terkait dengan hal ini. Tadi yang juga sudah disampaikan oleh Pak Christopher bahwasannya angka 79,9% ini menjadi ekspektasi masyarakat yang harus diemban, dijaga seperti itu. Pemberantasan korupsi menjadi salah satu faktor utama kepuasan publik. Lantas kemudian apa yang menjadi agenda penegakan hukum termasuk juga pemberantasan korupsi dan perlindungan sosial yang kemudian akan terus menjadi prioritas utama Presiden ke depannya nih Pak? Baik, jadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa pemberantasan korupsi ini bukan agenda sesaat, tetapi merupakan fondasi negara. Sehingga kerja-kerja pemberantasan korupsi ini akan terus dilakukan, dan saya kira kalau kita melihat dari tren hasil survei, dalam hal ini adalah indikator, kami juga melihat membandingkan dengan hasil survei indikator sebelumnya, nampak jelas bahwa terdapat tren persepsi yang positif terkait dengan penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi. Bahkan angkanya ini naiknya cukup signifikan dari survei yang sebelumnya. Artinya ini menunjukkan bahwa sinyal yang ditangkap oleh publik
kerja-kerja yang kemudian dilihat oleh masyarakat itu menghasilkan dukungan yang kuat. Terkait dengan perlindungan sosial, saya kira memang kita pemerintahan pada satu sisi akan bersikap sangat tegas dan keras terhadap tindak korupsi, tetapi pada sisi yang lain juga kita lembut kepada rakyat. Oleh karena itu, saya kira masukan yang tadi disampaikan oleh Mas Zainur itu tentu sangat baik, dan ini menjadi masukan untuk kemudian kita bisa lebih keras lagi di dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Kalau kita melihat ada banyak sekali kasus-kasus besar yang sedang ditangani oleh kejaksaan, dan ini kemudian juga mendapatkan dukungan yang sangat luas, sangat besar dari masyarakat. Ini menjadi modal pemerintahan saat ini. Demikian, Mbak Yusrina. Baik, ya, selain juga dari sisi hukum, program makan bergizi gratis disebut sebagai salah satu sumber kepuasan. Tapi di sisi lain, kita juga melihat beberapa kasus yang sebetulnya bisa kita katakan agak mencoreng program MBG ya Pak. Seperti halnya adalah keracunan massal yang kemudian kita semua masih ingat kasus penabrakan mobil SPPG di sekolah dasar. Lantas bagaimana juga KSP memastikan program ini terus mencatatkan kinerja yang baik dan berkelanjutan, Pak Kris? Kalau kita melihat bahwa program MBG ini merupakan investasi jangka panjang, Mbak Nisina. Jadi ini adalah upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintahan Prabowo Gibran untuk meningkatkan, untuk membangun sumber daya manusia kita. Saya kira pemerintah juga dalam implementasinya sangat terbuka, sangat menerima masukan-masukan, bahkan dari setiap peristiwa-peristiwa yang ada segera dilakukan investigasi dan koreksi, dan saya kira dari waktu ke waktu implementasi dari program MBG ini semakin baik, karena paling tidak kita mencatat dari jumlah sertifikat layak higienis dan sanitasi, ini saya kira menurut data kami hingga 9 Februari 2026 terdapat 7.603 SPPG yang sudah memiliki SLHS. Tentu ini menjadi prestasi yang baik yang dicapai oleh Badan Gizi Nasional, tetapi harapannya juga nanti sampai dengan 100%, Mbak Nisina, karena jumlah SPPG saat ini mencapai 23.012 SPPG. Nah ini kemudian juga kami mencatat sampai dengan hari ini terdapat penerima manfaat sampai dengan 60 juta, lebih dari 60 juta. Jumlah pekerja dapur MBG itu sekitar 1 juta, dan ini juga kemudian melibatkan UKM sebanyak 33.000 lebih. Ini menjadi catatan yang sangat baik, capaian-capaiannya. Tentu saja di samping angka-angka yang baik tersebut, saya kira jajaran Badan Gizi Nasional terus bekerja, terus melakukan perbaikan-perbaikan, dan setiap hal yang menjadi masukan masyarakat, saran, masukan itu akan ditindaklanjuti. Demikian, Mbak Nisina. Oke. Ya, jadi artinya meskipun masih ada kekurangan di beberapa hal terkait dengan program MBG, tapi perbaikan ini terus dilakukan ya sebagai upaya di mana sejumlah SPPG ini juga sudah dilakukan evaluasi seperti itu. Saya mau ke Mas Bawono terkait dengan program makan bergizi gratis yang memang ini juga dinilai positif ya. Lantas kalau dari kacamata indikator, apakah ini efek kebijakan yang dirasakan atau masih dominan sebagai persepsi dan ekspektasi publik karena mengingat ini merupakan program yang baru? Ya, Mbak. Approval rating seorang presiden itu kan terbentuk dari berbagai macam variabel ya. Ada kepuasan dari terhadap kondisi ekonomi, kondisi politik hari ini, kondisi penegakan hukum hari ini, dan sebagainya. Nah, dalam konteks pemerintah Pak Prabowo ini, yang juga membentuk tingkat rating dalam program makan bergizi gratis tadi.
Kalau katanya di survei ini dukungan terhadap program MBG memang tinggi di angka sekitar 70%. Ya, ada juga hal lain yang harus menjadi waspada bagi Pak Prabowo dan pemerintahan yang beliau pimpin. SFPD ini adalah jumlah atau warga yang bahwa program ini akan bebas dari ya itu hanya 33%. Nah, jadi di saat yang bersamaan antara ketingginya kepuasan publik terhadap program MBG pemerintah juga memberikan atensi bahwa harus ada kehati-hatian dari pemerintah bahwa program besar ini menjangkau puluhan juta gitu ya. Itu punya kerentanan atau potensi korupsi gitu ya oleh pihak-pihak memanfaatkan program dengan anggaran yang besar ini. Saya kira ini salah satu juga yang menjadi temuan penting dari kami dan harus memperoleh khusus gitu ya dari Presiden Prabowo Subianto dan Gizi Nasional selaku yang bertanggung jawab menjalankan program ini. Ya. Demikian. Ya, Mas Bawono, di sisi lain, survei juga mencatat ketidakpuasan salah satunya ini soal bantuan yang dinilai tidak merata. Nah, jika dilihat dari sebaran responden yang menyatakan hal ini, apakah ini juga mengindikasikan persoalan kebijakan atau masalah tata kelola dan juga data penerima, Mas Bawono? Ya, memang kalau kita tanya mereka pemerintahan Prabowo atau tidak pasatnya muncul di adalah bantuan yang diterima tidak merata. Sebenarnya alasan ini juga muncul di survei-survei yang kami lakukan di pemerintahan sebelumnya, misalnya periode pemerintah Pak Jokowi. Nah, ini apa yang kita bisa baca, bisa kita terjemahkan dari munculnya alasan rasa tidak puas dengan kinerja dari seorang presiden. Itu adalah pertama soal misalnya data penerima bantuan sosial. Itu kan masalah klasik yang sebenarnya belum kita akan menemukan solusi yang komprehensif gitu ya. Artinya penerima bantuan sosial seringkali tidak tepat sasaran, termasuk dalam soal bansos gitu ya, dan juga bantuan-bantuan yang lain misalnya keluarga harapan dan sebagainya. Seringkali orang yang atau keluarga yang memiliki kualifikasi untuk menerima bantuan itu justru tidak tersentuh. Nah, ini yang kemudian muncul di survei kita, alasan bahwa bantuan yang digulirkan oleh pemerintah itu tidak merata. Oke, saya mau ke Pak Christopher. Jadi bagaimana ini terkait dengan bantuan sosial yang menjadi faktor pendorong ketidakpuasan dalam pemerintahan Prabowo Subianto, terutama terkait dengan akurasi data dan penyaluran bansos ini. Apa perbaikan atau evaluasi yang ke depan akan dilakukan? Ya, Mbak Nisina, memang kalau kita bicara bantuan sosial ini ibarat pisau bermata dua. Pada satu sisi ini harus tepat sasaran sehingga ini menjadi jaring pengaman sosial. Kemudian pada sisi yang lain, jika ini tidak tepat sasaran, memang akan menimbulkan rasa ketidakadilan. Tugas pemerintah saya kira bukan hanya menyusun kebijakan, tapi memastikan bahwa kebijakan itu juga terimplementasi secara tepat, secara baik di lapangan. Oleh karena itu, pemerintahan saat ini itu terus melakukan pemutakhiran data, sinkronisasi NIK, dan juga kemudian melakukan digitalisasi. Harapannya dengan langkah-langkah yang dilakukan ini akan semakin meminimalkan dan semakin meningkatkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Prinsipnya adalah bahwa setiap rupiah yang dianggarkan itu harus sampai